Welcome to my channel. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Bung Harpa. Salam sehat dan juga selamat hari Jumat buat kalian dimanapun berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote, dan juga di seluruh penjuru dunia. Kita disatukan oleh sosial media, dalam hal ini YouTube. Dan kita akan sharing, kita akan berbagi seperti biasa membahas sepak bola Indonesia. Kalau kemarin cukup panjang video gua 16-17 menit dan banyak membahas soal solely semata-mata soal timnas. Kali ini ada timnasnya juga 50%, tapi juga kita akan bahas sepak bola lokal sedikit saja. Ya, jadi gua akan bahas kali ini soal international break yang akan berlangsung nanti awal September. Ada info yang cukup menarik dan juga seru untuk kita bahas. Tapi along the way, ya, bulan depan, bulan Juli, mungkin sekitar 3 minggu lagi akan berlangsung Piala Presiden. Ya, tentu juga kita akan memantau ajang ini, kompetisi ini, karena cukup menarik ya, dari berbagai sisi bisa kita kuliti. Jadi bagian soal international friendly bulan September nanti akan gua taruh di bagian kedua. Dan kali ini kita akan sedikit mengulas soal Piala Presiden. Kenapa gue bilang ini menarik untuk kita ulas? Karena mungkin ini satu-satunya di dunia ya. Statement gue ini bisa in a good way, in a bad way ya. Jadi satu-satunya di dunia yang kompetisi pramusimnya itu lebih besar hadiahnya daripada kompetisinya liga itu sendiri gitu. Jadi sudah dirilis untuk Piala Presiden kali ini yang berlangsung tanggal 6 sampai 14 Juli mendatang di Jakarta dan juga mainly di Bandung, Jawa Barat, itu akan memberikan atau menyajikan hadiah uang tunai bagi peringkat pertama itu 5 miliar ditambah 500 juta. Ya, kenapa gue bilang 5 miliar ditambah 500 juta? Karena awalnya itu hadiahnya cuma 5 miliar untuk juara. Ya, kemudian ditambah lagi 500 juta oleh steering komite ya, kalau nggak salah Bang Ara Sirait. Jadi totalnya 5,5 M untuk peringkat pertama. Sementara kalau Liga 1 sendiri juaranya itu hadiahnya sekitar 3 M-an. Ya, meskipun tentu di Liga 1 itu banyak sumber-sumber dana dari penonton, dari billboard di pinggir lapangan, dari merchandise maupun juga rights TV ya. Itu yang pertama. Jadi ini can be a good way, can be a bad way. Ya, pasti para tim ini relatif serius untuk menjalani pramusim. 6 tim yang mengikuti adalah Persib sebagai juara Liga 1, juara bertahan. Kemudian Arema Indonesia sebagai juara bertahan Piala Presiden. Kemudian Dewa United peringkat 2 Liga 1 musim baru saja yang selesai. Lalu ada Oxford United FC sebagai tim undangan. Di mana ini juga menarik, nanti ada sisi atau point of view dari media Inggris yang akan gue ulas. Dan kemudian juga ada Port FC tim undangan yang berikutnya dan All Stars ya. Untuk All Stars sendiri sejauh ini belum dipilih dan katanya akan voting. Nah, kalau menurut gua sih sebaiknya harusnya jangan voting, sayang. Mendingan dipilih pemain-pemain yang punya potensi untuk membela timnas tapi belum. Misalnya siapa ya, Septian Bagaskara ya, waktu itu kan dipanggil tapi nggak sempat main. Kemudian mungkin Wahyu Pras, kemudian juga mungkin Safruddin Tahar atau siapapun lah gitu, intinya pemain nasional. Tapi it's okay ya, mungkin sesekali ini kan pramusim, agak have fun juga, gua nggak ada masalah. Gua rasa sih menurut gua ya itu oke aja voting gitu. Lalu kemudian soal hadiah udah, soal waktu bermain udah, lalu kita bahas soal pemilihan pemain juga udah. Yang pasti ini mengingatkan gue sedikit flashback ke musim lalu atau 2 musim lalu ya, ketika Piala Presiden juga digelar. Itu saking seriusnya, bahkan sampai penonton berbondong-bondong, kalau nggak salah di GBLA, kemudian sampai ada insiden sampai meninggal. Ciro Alves juga saat itu patah bahu kalau nggak salah ya, nabrak billboard gitu. Jadi sangat luar biasa serius gitu ya. Ya gue nggak tahu lah, mudah-mudahan ya ini bisa menjadi hiburan dan mudah-mudahan juga bisa bermanfaat dengan terlihatnya beberapa pemain katakanlah yang memang punya potensi untuk membela tim nasional Indonesia. Dan 6 tim nanti akan dibagi ke dalam 2 grup, masing-masing itu dihuni oleh All Star, Arema dan juga Oxford United. Lalu di grup B itu Perth, klubnya Asnawi Mangkualam, kemudian Dewa United dan juga Port FC. Nah, yang menarik di salah satu media di Inggris, mereka menyambut baik lah Piala Presiden kali ini.
Mereka excited dengan hadiah yang relatif cukup lumayan besar. Kemudian juga kesempatan mungkin bagi itu tadi, mereka memanfaatkan untuk melihat pemain-pemain yang mungkin selama ini belum bisa dapat kesempatan untuk ditampilkan atau mencoba strategi baru gitu lah, taktik baru musim depan. Dan tentunya buat kita, kalau buat kita ingin melihat penampilan dari Oleh Romney dan juga Marcelino Ferdinand, dua punggawa tim nasional Indonesia yang tentunya kita berharap bisa memberikan atau menunjukkan aksi-aksi terbaiknya di Gelora Bung Karno dan juga di Sijalak Harupat, dua stadion yang akan menjadi venue Piala Presiden. Pembukaannya itu partai pertama dilangsungkan di GBK karena memang katanya Pak Presiden sendiri yang meminta untuk pembukaannya itu di Jakarta gitu ya. Ya Presiden kan sibuk ya, mungkin ada pertimbangan teknis yang akhirnya meminta pembukaannya itu di GBK. Kemudian sisanya semua nanti di Sijalak Harupat. So the best for Piala Presiden. Semoga banyak gol, semoga menghibur kita semua, dan lagi-lagi semoga bisa melahirkan pemain-pemain yang mantap yang akan nantinya membela tim nasional kita merah putih. Oke. Kita ke bagian yang kedua, soal international break yang nanti akan berlangsung awal September. Ini dua pertandingan yang benar-benar harus kita manfaatkan secara maksimal ya untuk melihat bagaimana persiapan tim nasional kita menjelang round 4 nanti di bulan Oktober, yang sejauh ini ya masih di Qatar dan Saudi. Meskipun kemarin mungkin gue bisa share, mudah-mudahan nanti ya ada semacam warning dari KBRI di Qatar agar para warga dari Indonesia yang mau masuk dan keluar dari Qatar itu lebih hati-hati lah, seperti itu ya. Jadi September itu kita akan menjalani 2 pertandingan internasional awal September, lebih tepatnya tanggalnya belum tahu, yang pasti awal September. Dan sempat ada 2 opsi ya kan, apakah kita away, apakah kita main home. Tentu masing-masing punya plus dan minus. Dari situ kita lihat juga intensinya apa. Kalau kita intensinya pengen simulasi untuk round 4, menurut gua ya nanti kita bisa diskusi di kolom komentar, harusnya away. Karena kan ini mirip dengan apa yang akan kita jalani bulan Oktober nanti, menghadapi tim-tim dari Jazirah Arab, dan akan kita bermain di sana. Ya kan, September dan Oktober cuacanya masih mirip lagi. Jadi sebenarnya pas banget nih. Cuman memang tantangannya adalah kita pasti keluar duit. Istilahnya nombok. Nombok kita akomodasi para pemain, kemudian transportasi dan lain-lain. Ya, dan belum lagi mungkin kita harus traveling ke Kuwait dan Lebanon, itu kan butuh waktu ya. Gitu. Intinya kita keluar duit lah. Tapi itu tadi secara substantif kita akan dapat simulasi yang paling mirip gitu. Ini kalau kita masih mau mimpi untuk lolos ke Piala Dunia, kita akan memaksimalkan seluruh potensi. Jadi satu sisi mendatangkan pemain diaspora lagi kalau memang ada dan memang bermanfaat, itu bagus. Ya kan, tapi ini juga perlu ada kesempatan yang sebenarnya menurut gua lebih baik untuk away gitu. Untuk tadi itu benar-benar menyajikan panggung yang mirip untuk yang akan kita hadapi bulan Oktober nanti. Tapi menurut gua kalau nanti kita mainnya home 2 kali ya, menurut gua intensinya jadi duit gitu. Karena pasti kita untung. Meskipun harga tiket yang akan ditawarkan ke fans saat kita menghadapi Kuwait dan Lebanon itu pasti nggak mahal, nggak semahal round 3. Udah pasti itu, kalau nggak laku soalnya. Perkiraan gua, ini hanya perkiraan warung kopi ya, kira-kira lah ya, itu bisa dapat puluhan miliar dari 2 pertandingan tersebut. Bahkan bukan tidak mungkin mencapai 50 miliar. Nah ini kan menggiurkan juga kan untuk kas federasi begitu ya. Cuman tadi kita nggak dapat vibes yang real. Bagaimana kita bertanding di Jazirah Arab ya, kemudian juga dalam suhu yang mirip ya. Ini satu perbedaan yang sangat mencolok gitu. Nah, informasi terakhir yang gue dapat itu sudah ada inspeksi GBK untuk pertandingan lawan Kuwait dan Lebanon. Nah, ini kan bisa ditangkapi dalam hal untuk mengantisipasi kalau memang nggak jadi away, atau bisa juga memang kita orientasinya akan home di 2 pertandingan tersebut ya, untuk mengenerate duit lebih banyak lagi gitu loh. Ini info yang gue dapat dari salah seorang sumber yang gue nggak bisa sebut, yang pasti dia terafiliasi dengan PSSI gitu loh. Jadi sudah ada inspeksi untuk Kuwait dan Lebanon nanti. Tapi sekali lagi belum keputusan kita akan main di home atau away. Nah jadi kita akan tunggu
Apakah memang nanti kita akan menghadapi Libanon dan Kuwait di Jakarta atau di Indonesia, atau kita akan away? Nah, kita akan tunggu keputusan resmi dari PSSI dalam waktu dekat. Yang pasti for the time being kita nikmati dulu apa yang sudah menunggu di depan kita, itu Piala Presiden. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan yang pasti kita selalu berdoa untuk negara dan tim nasional kita, semoga tetap maju dalam segala bidang. Terima kasih teman-teman, semoga kalian dalam keadaan sehat dan happy weekend. Adios.